Because I see you giving this knowledge out, and Yeah. do the rich people cringe and say, "Don't tell them that, Robert"? Yes. Don't tell people what you know. Right. Keep them poor. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Untuk yang belum kenal, salam kenal. Aku Yasir Jagalba. Di channel ini aku akan ngebahas semua hal apapun yang menurut sudut pandangku menarik untuk dibahas. Rich Dad, Poor Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Buku karya Robert Kiyosaki yang sangat fenomenal. Saking berdagingnya buku ini, bisa dibilang buku ini adalah kitab rahasianya para pengusaha atau para entrepreneur. Karena dalam buku ini bukan hanya terdapat ilmu finansial dan edukasi keuangan, akan tetapi juga membahas tentang bagaimana sih mentalitas dan pola pikir orang kaya dan bagaimana sih pola pikir orang miskin. Kenapa orang kaya bisa semakin kaya dan yang miskin makin miskin. Buku ini sebenarnya adalah kisah perjalanan hidup sang penulis Robert Kiyosaki dalam mencari apa itu arti kesuksesan. Bagaimana seseorang bisa menjadi kaya dan bisa menjadi miskin, dan faktor apa saja yang membedakan orang kaya dengan orang miskin. Robert Kiyosaki mendapatkan pelajaran dan pengalaman berharga tentang semua itu dari kedua ayahnya, yaitu Rich Dad dan Poor Dad. Ayah kaya dan ayah miskin. Ayah miskin yang merupakan ayah kandungnya sendiri dan ayah kaya yang sebenarnya adalah ayah dari temannya yang merupakan seorang pengusaha. Ayah kandung Robert sebenarnya adalah seorang guru yang berpendidikan. Tentu kondisi keuangannya pun nggak buruk karena mempunyai gaji dan tunjangan yang cukup untuk menghidupi keluarga Robert. Jadi yang dimaksud Robert ayah miskin bukan dari segi pendapatan atau kondisi keuangan yang buruk, tapi dari segi mentalitas dan pola pikir ayahnya tentang uang. Ayah kandungnya yang berpendidikan mengajarkan Robert untuk mendapatkan uang kita harus sekolah yang rajin, mendapat nilai yang bagus, memperoleh pekerjaan, mendapat gaji setiap bulan, lalu mendapat tunjangan pensiun. Akan tetapi Robert gak setuju sama apa yang diajarkan oleh ayahnya. Robert yang waktu itu berusia 9 tahun malah mengajukan pertanyaan kepada ayahnya dan guru-gurunya di sekolah. Pertanyaannya gini, kalau memang pada akhirnya kita harus mendapatkan uang untuk bisa kaya, kenapa kita tidak langsung belajar tentang uang di sekolah? Kenapa kita malah diajarkan untuk menjadi karyawan yang baik, bukan cara mencari uang yang baik dan benar? Si ayah dan si guru nggak bisa menjawab pertanyaan Robert ini. Mereka hanya mengatakan, ya memang begitulah cara untuk mencari uang. Robert yang nggak puas dengan jawaban itu mencari jawabannya sendiri yang akhirnya mengantarkan dia pada ayah kayanya yang seorang pengusaha. Dari sinilah pelajaran dari Rich Dad atau ayah kaya dimulai. Dari ayah kaya akhirnya Robert belajar banyak berbagai hal yang tidak diajarkan di sekolah dan ayah kandungnya. Banyak banget pelajaran ayah kaya yang bisa diambil dari buku ini. Tapi di sini aku merangkumnya menjadi 5 poin yang menurut aku penting. Pada dasarnya, manusia akan mempunyai 2 sifat saat berhubungan dengan uang, yaitu fear and greed, ketakutan dan ketamakan. Takut ketika tidak punya uang dan rakus atau tamak saat punya uang. Hal inilah yang mendasari seseorang bisa menjadi kaya atau miskin. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan ketakutan dan ketamakan terhadap uang dalam dirinya, maka dia akan menjadi budak uang seumur hidupnya. Karena ketika dia takut tidak punya uang, maka ia akan mencari pekerjaan yang bergaji pasti, yaitu karyawan. Tapi ketika dia memiliki uang, dia akan menghabiskannya dengan ketamakan, dengan membeli apapun yang kurang produktif, yang akhirnya membuatnya kembali ke titik nol, yaitu tidak punya uang. Dan hal ini terulang lagi dan lagi. Punya uang, habis. Punya uang, habis. Siklus semacam ini disebut dengan rat race atau perlombaan tikus, di mana semua orang melakukan jalur yang sama seumur hidupnya. Belajar yang rajin, lulus sekolah, mendapat gaji, dan menghabiskan uang. Sekolah hanya mengajarkan kita tentang bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang layak dan bagaimana cara menjadi tenaga kerja yang baik, seperti karyawan, pegawai bank, PNS. Sekolah tidak mengajarkan kita bagaimana cara uang bekerja, tidak mengajarkan kita bagaimana money management yang baik untuk jangka panjang, sehingga banyak sekali orang-orang yang bergaji tinggi tapi uangnya selalu habis untuk membayar ansuran dan gaya hidup mewah agar terlihat kaya. Maka dari itu ayah kaya mengatakan, tanpa adanya kecerdasan finansial, uang akan selalu habis. Bagi orang kaya, uang bukanlah tujuan utama. Inilah yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Karena orang kaya akan lebih mementingkan untuk mendapatkan pelajaran, ilmu, dan pengalaman dulu dari segala hal yang dia lakukan, termasuk dalam pekerjaan.
sebelum memikirkan tentang uang. Karena fokus tujuan orang kaya adalah membuat uang bekerja untuknya. Jadi dia harus mempunyai pengetahuan yang luas agar bisa membangun aset dan sistem bisnis yang nantinya akan membuat uang datang dengan sendirinya. Sebenarnya orang kaya dan miskin bukan ditentukan oleh seberapa banyak pendapatan kita, tapi ditentukan oleh bagaimana cara kita mengelola uang. Orang kaya menggunakan uangnya untuk membangun aset, seperti mengembangkan bisnis atau investasi yang dapat menghasilkan income. Sedangkan orang miskin menghabiskan uangnya untuk liabilitas atau sesuatu yang kurang produktif, seperti membeli barang-barang mewah dengan tujuan agar terlihat kaya. Jadi kaya atau miskin sebenarnya berasal dari mindset dan bagaimana manajemen keuangan kita. Seperti halnya harta, mentalitas kaya atau miskin bisa diwariskan dan diajarkan secara sadar atau tidak sadar. Karena pada dasarnya kaya dan miskin adalah mindset, sikap, mentalitas, dan sudut pandang terhadap uang. Jadi sangat mungkin untuk para orang tua secara tidak sadar mengajarkan anaknya untuk mengikuti pola pikirnya tentang uang pada kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa orang tua yang memang secara sengaja mengedukasi anak-anaknya tentang bagaimana cara mengelola uang. Karena mereka tahu pentingnya edukasi finansial untuk masa depan. Tapi tidak semua orang bisa seberuntung itu. Ada juga yang seperti Robert yang harus mencari sendiri cara untuk menjadi kaya karena dia terlahir dari keluarga yang bermindset miskin. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa di keluarga manapun kita dilahirkan, kita wajib mengerti tentang edukasi finansial untuk bisa sukses di masa depan. Berbicara tentang ayah, sebelum video ini berakhir, aku pengen ngomong kalau aku sangat bersyukur banget karena aku termasuk orang yang sangat-sangat beruntung. Karena mempunyai sosok ayah yang sekaligus guru finansial dan mentor kehidupan yang sangat luar biasa. Karena tanpa didikan dan wejangan beliau, aku nggak akan mungkin bisa sampai di titik ini. Aku pikir cukup sekian dulu video ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, tolong tinggalkan like dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Silahkan ketik di kolom komentar kalau ada saran untuk video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye.